Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Inayah yang saya muliakan, khususnya pimpinan Al-Mukarram Bapak Herman dan Al-Mukarram Ustadz Abdus Salam, serta para pengurus yang lain, juga para guru-guru, para asatizah, para hujjaj dan remaja. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan kembali di ruangan Masjid Jami Al-Inayah untuk sama-sama mengikuti pengajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan pintu hati dan pintu ilmu kepada kita yang seluas-luasnya. Dan semoga kehadiran ini Allah berkenan melimpahkan balasan pahala yang sebesar-besarnya dan juga berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Halaman 115 ini membahas tentang fasakh. Fasakh artinya membatalkan pernikahan. Ada memang istilah menceraikan. Kalau menceraikan itu milik mutlak laki-laki. Ya, perempuan bisa menceraikan cuman melalui pengadilan. Ya, diantaranya gugat cerai ya. Nah, kalau fasakh itu istilahnya membatalkan. Nah, itu beda dengan perceraian. Perempuannya pun punya hak membatalkan pernikahan ya. Jadi perempuan punya hak membatalkan pernikahan. Misalnya suaminya gila, misalnya begitu ya. Atau suaminya dipenjara 10 tahun. Wah, dia nggak tahan, udah kelamaan nungguin, digugat cerai ya. Itu semacam ada aib, ada cacat pada suami. Si istri berhak untuk minta diceraikan, ya pasti melalui pengadilan. Nggak bisa dengan serta-merta begitu. Jadi dia tahu lakinya gila, dipulang aja begitu, udah nggak balik-balik. Nggak bisa begitu. Harus ke pengadilan untuk supaya nanti pengadilan yang ceraiin sehingga resmi dia menjanda gitu ya. Nah, ini saudara-saudara dikatakan tsumma syara'a fi uyubin nikah. Kemudian pengarang kitab ini ya memulai di dalam cacat-cacat nikah. Jadi cacat nikah yang disebut al-muthbitah, yang bisa menetapkan lil khiyari fihi, untuk mengambil pilihan. Maksudnya ini nanti ada cacat-cacat ya, suamikah atau istrikah, maka masing-masing berhak untuk mengambil keputusan agar diceraikan oleh hakim ya. Ini namanya fasakh. Beda ya fasakh dengan cerai. Kalau cerai itu berkurang hak kita, hak cerainya. Misalnya saya punya istri, saya ceraikan kamu, talak 1 begitu. Kemudian rujuk lagi, ya talak saya paling tinggal 2 kan, karena sudah kepake 1 jadi sekarang tinggal 2. Tapi kalau fasakh enggak. Nah, hak cerai saya enggak berkurang. Hak cerai saya enggak berkurang. Kalau menceraikan, hak cerai berkurang. Kalau fasakh ya dia tetap utuh hak cerainya. Karena tadi dia bukan menceraikan, tapi tadi dia membatalkan pernikahan. Itu yang namanya fasakh. Nih dikatakan summa syara'a fi uyubin nikah. Kemudian pengarang memulai di dalam menjelaskan aib-aib nikah. Ya, maksudnya aib nikah ini ntar yang aib, yang cacat suami atau istri ya. Al-musbitah, yang bisa menetapkan lil khiyar fihi, untuk memilih pada pernikahan tersebut apakah dibatalin atau tidak. Faqala, berkata pengarang kitab, wa turaddul mar'atu ay zaujatu bi khamsati uyub, dan ditolak atau dipasakh ya pernikahan itu gara-gara perempuan atau istri mempunyai cacat, yaitu salah satu dari yang 5 ya. Wa turaddul mar'ah artinya ditolak mar'ah, dikembalikan perempuan
Siapa nih perempuan? Maksudnya istri. Jadi istri dikembalikan ke keluarganya. Bi khamsati uyub, dengan salah satu dari 5 cacat. Ahaduha, salah satunya bil junun, dengan sebab gila. Jadi seorang istri gila, suami merasa nggak pas, ya udah dikembalikan ke keluarganya, bukan diceraiin, ya, dibatalin pernikahan, ya pasti melalui pengadilan, nggak bisa serta merta. Itu yang perlu dicatat ya. Jadi harus pengadilan, kita lapor ke pengadilan bahwa pernikahan saya mau batalin, alasannya istri gila. Maka nanti pengadilan lihat apakah ini istri gila beneran apa bohongan begitu. Wah gila beneran, udah diketok palu. Maka perkawinan batal demi hukum. Setelah sekian tahun istrinya sembuh dari gila. Saya nikah lagi sama dia. Boleh. Nah hak cerai saya masih utuh. Begitu. Gila lagi. Misalnya ya bubar lagi, batalin lagi. Balik lagi, silakan. Tetap hak cerai saya enggak berkurang. Karena tadi tuh yang pertama, yang kedua, saya enggak menceraikan. Saya membatalkan pernikahan dengan sebab istri gila. Itu. Walaupun sudah bercampur. Walaupun. Mungkin nanti antisipasinya kalau ada terjadi kehamilan. Ya itu. Nisbahnya ke bapak. Tetap aja ke bapaknya. Ya. Artinya gilanya itu tetap sah untuk dipisahkan, tapi karena dia lagi hamil, ya anaknya anak sang suami. Samalah dengan kita menceraikan istri lagi hamil, hukumnya sah, paling makruh. Artinya terlalu tega dia, terlalu tega. Ya, jadi seorang ketika istrinya hamil 2-3 bulan, bagaimana tahu diceraikan? Ya sah perceraian, bisa lah. Itu bayi yang di dalam rahimnya, bayi suami yang tadi, diwajib membiayai. Cuman istrinya aja yang kelamaan. Ya itu idahnya istrinya, istri nggak boleh kawin karena masih hamil. Istri bisa kawin lagi kalau istri udah melahirkan. Itu idahnya sampai melahirkan. Begitu. Nih, jadi ahaduha, salah satu penyebab ya suami boleh fasah istri bil junun gara-gara gila. Sawaun atbaqo au taqatta'a, sama ada gilanya permanen atau gilanya tidak permanen. Taqatta'a putus-putus. Kadang-kadang lagi datang gila dia, ntar lagi sembuh ya nggak gila, atau gila terus. Ya yang penting dua-duanya suami boleh batalin. Boleh batalin. Itu yang disebut gilanya atbaqo au taqatta'a. Atbaqo terus menerus alias permanen. Taqatta'a terputus-putus alias tidak permanen. Ya. Qabilal ilaja aula, sama ada gilanya ini masih bisa disembuhkan atau tidak. Qabilal ilaj, menerima pengobatan. Artinya sama ada gilanya ini bisa diobati sehingga sembuh, atau gilanya emang nggak bisa diobatin. Pokoknya selama gila suami berhak ya meminta ke pengadilan untuk membatalkan pernikahannya. Begitu. Jadi sawaun atbaqa au taqatta'a qabilal ilaja aula. Dibalik fa kharaja al igma'u, maka keluarlah dari pembicaraan kita. Tadi kan pembicaraan kita bahwa suami berhak minta dibatalin pernikahan kalau istrinya gila. Nah, bagaimana kalau lebih rendah dari gila? Epilepsi, ayan. Nah ini, bolehkah si suami namanya fasakh alias membatalkan pernikahan? Dikatakan di sini fa kharajal igma'u fala yathbutu bihil khiyar. Maka keluarlah ayan. Artinya kata-kata gila mengeluarkan daripada ayan. Maksudnya ayan itu bukan gila, dikeluar, nggak termasuk gila katanya. Maka tidak tetap dengan sebab ayan, epilepsi, al-khiyar, suami memilih fi faskhin nikah, di dalam membatalkan nikah. Jadi suami nggak berhak.
Ya walaupun demikian suami ada punya senjata lain. Itu dengan ceraiin begitu. Anggap mempasakh nggak bisa membatalkan. Karena penyakit istri hanya ayan. Tapi dia berhak menceraikan gitu. Ya, tadi bedanya kan diantaranya itu. Kalau cerai kan ya berkurang hak cerainya. Nanti kalau balik lagi, kalau dulu pernah ceraiin ya tinggal 2 begitu. Tapi kalau batalin, nggak ada hubungannya dengan cerai. Walau dama, walaupun terus menerus itu ayannya, epilepsinya atau lama begitu, ya, tetap aja tidak boleh. Alasannya dia bukan gila katanya, bukan penyakit berat. Mungkin dalam istilah ini bukan aib, belum termasuk aib, belum termasuk cacat pernikahan. Khilafan lil mutawalli, berbeda dengan pendapat Imam Mutawalli. Kata Imam Mutawalli, bila mana ayannya terus menerus, maka suami berhak membatalkan pernikahan. Tetapi kebanyakan ulama Syafi'iyah enggak membenarkan hal itu. Lantaran epilepsi ini bukan gila katanya, ya, dia lebih rendah. Kemudian yang kedua, nanti nih gila bisa juga laki-lakinya. Ini kan atu-atu dulu nih. Ini kita berbicara tentang perempuan dulu. Perempuan boleh dibatalin pernikahannya dengan kita bila mana 1 gila, 2 ini, 3 itu. Ntar giliran laki-laki, suami boleh dipasakh oleh perempuan, lapor ke pengadilan. Ketika suaminya gila, misalnya. Kata bininya, gue nggak betah. Dia nggak betah mau dikata apa? Ya udah, dia bisa lapor dan minta diceraikan. Ya. Ini masih cerita perempuan dulu ini. Wasaniha, dan yang kedua dari cacat seorang istri sehingga bisa menetapkan suami minta dibatalin pernikahan. Biwujudil juzam, dengan adanya penyakit juzam. Ini juzam orang artiin semacam lepra katanya. Penyakit lepra. Nah, ini coba lihat nih. Bidalin mu'jamatin, dengan dal pakai titik jadi dal. Wa huwa illatun yahmarru minhal udwu. Ini penyakit adalah penyakit yang memerah anggota. Ya, jadi juzam itu illah, penyakit. Yahmirru minhal udwu. Ya, yahmarru minhal udwu. Menjadi merah dari sebab penyakit itu anggotanya. Jadi mula-mula merah anggotanya. Anggap tangannya lepra dulu begitu. Itu tangannya merah katanya. Kemudian summa yaswaddu. Kemudian berubah menjadi hitam. Summa yataqatta'u, kemudian pecah-pecah. Yataqatta' di sini putus-putus menjadi pecah-pecah. Yatasaqqaqu. Setelah pecah-pecah summa yatanatharu, kemudian pada rontok. Ini penyakit apa ya? Serem banget ya penyakit. Ya, mula-mula merah kulitnya, lama-kelamaan hitam, pecah-pecah, rontok. Dagingnya rontok. Penyakit apa ini? Namanya juzam. Saya mengartikan ya kebanyakan orang ya bilang lepra katanya. Walau alam. Ya, yang penting penyakitnya begitulah gambarannya. Ya siapa yang bisa hidup berkeluarga begini? Kalau dia dia sabar, itu lain urusan. Ini kan hak. Yang namanya hak orang boleh pakai, boleh tidak. Ini hak ini, bukan kewajiban. Ini hak ya. Jadi suami boleh memanfaatkan haknya, juga boleh tidak. Gara-gara istrinya punya penyakit juzam. Ya ntar suami begitu juga. Ada keseimbangan di sini. Watsalits, yang ketiga ini. Yang ketiga, suami bisa membatalkan yaitu pernikahan dengan istrinya dengan ada watsalis yang ketiga biwujudil baros, belang, penyakit belang begitu, belang aja. Jadi warna kulit itu hilang itu, jadi warna kulit putih-putih aja begitu, putih belang. Ya. Nah ini cacat katanya. Jadi boleh saja suami membatalkan pernikahan dengan istrinya yang belang. Itu biwujudil baros, dengan adanya belang. Wa huwa bayadun fil jild,
belang adalah warna putih pada kulit. Yuzhibu damal jilid, yang bisa menghilangkan warna darah kulit. Artinya menghilangkan kulit dari warna darah. Kulit jadi kan agaknya kemerah-merahan kulit ya. Ini putih aja begitu. Jadi warna darah hilang. Itu yang disebut yuzhibu damal jild, menghilangkan darah kulit ya, sehingga enggak berwarna kayak darah lagi tuh kulit, putih aja. Wa ma tahtahu, dan apa yang di bawah kulit, minal laham, daripada daging. Juga dagingnya begitu, kayak nggak ada darahnya katanya, putih aja udah. Ya orang bilang belang udah. Maka itu bila mana istri belang, suami berhak membatalkan pernikahan. Fakhrajal bahak, keluarlah si bahak. Ini bahak orang artiin pano. Pano ini nggak berhak, anggap bininya panoan begitu. Suami nggak berhak minta udah batalin aja pernikahan, nggak bisa. Kalau mau ceraiin, iya obatin. Pano, ya. Pakai kalpanak apa itu? Al-bahak wa huwa ma yughayyirul jilid. Itu bahak itu yang merubah kulit. Cuman min ghairi izhabi damihi, tanpa menghilangkan warna darah pada kulit. Ya. Fala yasbutu bihil khiyar, maka tidak tetap baginya untuk dibatalin, untuk memilih terusin pernikahan apa batalin begitu. Itu namanya khiyar. Kemudian yang keempat ya. Jadi yang pertama gila, yang kedua lepra, yang ketiga belang. Yang keempat warabi biwujudir rotak. Yang keempat adanya rotak. Apa ini rotak? Wahwa rotak ini yaitu insidadu mahallil jima'i bilahmin, tertutupnya lobang kemaluan perempuan dengan daging. Mungkin daging lebih kali ketutup ya. Jadi orang nggak bisa berhubungan ya. Ini ngomong apa adanya ini. Zaman dulu ada ini, kalau nggak ada masih diomongin ya. Nggak tahu zaman sekarang. Jadi lobangnya ketutup dengan daging. Itu jadi repot urusannya ya. Bubarin aja kan begitu. Bubarin aja udah, batal demi hukum. Kalau suami pengen batalin ya. Kalau dioperasi lain urusan. Kemudian yang kelima hampir sama ini. Kalau tadi yang nyumbat gara-gara daging, sekarang yang nyumbat gara-gara tulang, itu lebih repot lagi. Namanya al-qarn wal khamis biwujudil qarn. Yang kelima yang berhak suami minta dibatalkan pernikahan dengan istri bila mana istrinya qarn, biwujudil qarn, adanya qarn. Wa huwa insidadu mahallil jima' bi'admin, yaitu tertutupnya, tersumbatnya tempat hubungan badan oleh azam, tulang. Tadi oleh daging namanya rotak, sekarang oleh tulang. Ini lebih parah lagi dah, lebih parah lagi. Wa ma ada hadhil uyub, dan selain cacat-cacat ini, contohnya kal bakhor. Bakhor ini bau mulut ya. Jadi istri ini mulutnya bau, maaf ya, mungkin ada penyakit misalnya. Itu suami nggak berhak membatalkan pernikahan. Kalau mau ceraiin tuh lain lagi, pakai cerai namanya. Ini kita berbicara pasakh, membatalkan. Ya, dia nggak berhak itu suami membatalkan istrinya yang bakhor. Bakhor itu bau mulut. Ya. Wasunan, sunan itu bau badan. Bau badan mulu begitu, mandi udah tapi bau badan mulu. Kata suaminya, gue nggak betah ini kan lu pulang aja bubar. Capek dah ngomongnya dah. As-sunan itu. Wasunan bau badan. La yasbutu bikhil khiyar. Jadi bau mulut, bau badan tidak menetapkan bagi suami untuk membatalkan pernikahan. Tuh, jadi ada 5 penyakit, 5 cacat yang suami berhak untuk membatalkan pernikahannya dengan istrinya. Sekarang kebalikannya nih, laki-laki nih sekarang.
Wa yuraddur rajulu aidon, dan laki-laki dipulangin juga alias dibatalin pernikahannya. Ai azauj, itu laki-laki maksudnya suami. Suami dikembalikan juga bi khamsati uyub, dengan 5 cacat. Sama dengan yang tadi nih, cuman ada beda-beda sedikit. Tadi kan pakai tersumbat. Laki nggak pakai tersumbat ya. Itu macam-macam dah. Ada 5 katanya bi khamsati uyub. Pertama bil junun, yang tadi itu udah gila. Ya, jadi suami berhak dibatalin pernikahannya oleh istri gara-gara suaminya gila. Gila yang tadi tuh baik gila permanen atau gila nggak permanen. Kalau ayan nggak berhak. Kemudian kalau si istri misalnya suaminya ayan, istri kan nggak bisa batalin. Paling dia bisa gugat cerai, namanya khulu. Dilaporkan kepada pengadilan, nanti pengadilan ya membahaslah, dicari begitu, bener apa enggak ini lakinya ayan. Kalau memang lakinya ayan, udah kata di pengadilan, lu bayar sekian kepada laki lu berhak cerai, misalnya begitu. Itu khulu itu. Bil junun wal juzam, bila mana suaminya gila atau suaminya juzam, lepra kayak tadi. Wal baros, suaminya belang, istri juga berhak membatalkan. Wasabaqo ma'naha, ini semua udah berlalu pengertiannya, nggak diulangin lagi. Wa biwujudil jabb, dan dengan adanya putus kemaluannya, kepung kemaluannya, ya, kepung kemaluannya. Wa huwa qat'uz zakar, yaitu terputus zakarnya, kullihi au ba'dihi, baik semuanya atau sebagiannya. Wal baqi minhu dunal hasapa, sedangkan sisanya kurang dari seukuran sunatan. Maksudnya bagaimana nih? Iya, jadi kalau suami putus dari pongkol, ini kan bubaran udah, atau putusnya sedikit separuh, masih ada sisa. Ini sisa kalau diukur-ukur seukuran panjangnya ujung sampai sunatan. Ya mungkin berapa senti ya, 1 bukuan kali. Ya segini masih ada. Itu dia nggak berhak itu. Nggak berhak minta dibatalin perceraian. Karena masih ada seukuran sunatan. Itu cukup untuk masuk, maaf ngomongnya. Iya, ya kalau emang nggak betah juga ya udah khulu dah. Pengadilan minta cerai, gua nggak betah kata bini. Ya udah, mau dibilang apa? Hak dia nggak betah saudara-saudara. Jadi ini katanya ini qat'uz zakar, terputusnya zakarnya, kullihi semuanya. Kalau semuanya nggak ada pembicaraan dah. Au ba'dihi, atau putus sebagian, masih ada omongan. Dikatakan wal baqi minhu dunal hasapa, sedangkan sisanya kurang dari ukuran sunatan. Itu dalam agama masuk seukuran sunatan wajib mandi, keluar atau nggak keluar. Jadi ukuran sunatan tuh di mana-mana kepake. Kayak ini kepake ini. Dibilang putus kemaluannya, tapi kalau masih ada sisa ukuran sunatan, dia nggak berhak minta dibatalin. Seorang laki wajib mandi, Ustadz nggak keluar, walaupun nggak keluar selama udah masuk seukuran sunatan. Jadi seukuran sunatan, ukuran yang dipotong tuh, ya tahu dah. Ya, kemudian Fa'in baqiya qadruha, bila mana masih ada sisa seukuran sunatan, fa aktsaru, apalagi lebih. Jadi maka apabila nyisa seukuran sunatan atau lebih, fala khiyarah, maka istri enggak berhak minta dibatalin pernikahan. Paling ya tadi gugat cerai. Mungkin suami enggak belak-belakan, ya, tahu pernikahan aja. Tahu-tahu begitu ceritanya. Kata bini, gue nggak betah lagi, ya udah kita laporin. Laki sih gue gak ceraiin, gue ngapain ceraiin lo, gue sayang begitu kan. Kata bini, gue gak sama lo. Laporin ke pengadilan, nanti pengadilan yang putusin. Ya, pengadilan yang putusin, paling disuruh bayar. Pulangin mas kawin misalnya, bayar sekian. Tadi ketok palu dah. Jadi di sini yang ceraiin bukan bini, tapi pengadilan. Ya, maka namanya gugat cerai. Kemudian wabi wujudil unnah,
wa hiya bidammil ain. Adanya impoten. Nah, ini yang repot lagi. Ini yang jadi masalah, impoten dari pertama. Ya, dari mulai menikah emang udah impoten. Perempuan berhak batalin udah pernikahan, bubaran aja udah. Itu berhak. Yang repot kalau impotennya udah tua atau datang. Dia punya penyakit, maaf ya, penyakit gula itu membuat. Gula itu membuat. Lu apain juga nggak bisa udah. Gara-gara gula itu. Ya, mau dibilang apa? Ya. Walaupun minum pel kuat, ya. Nggak kuat saudara-saudara. Emang udah lemas juga dia. Mau diapain juga. Ya. Kata perempuan gue nggak betah lagi. Ya. Wahia bidomil ain al-unnah. Unnah itu impoten. Apa itu impoten? Diterangkan definisinya nih. Impoten adalah ajzuz zauj. Ketidakmampuan suami anil wat'i dari berhubungan badan. Fil kubul di bagian depan istri. Dia nggak bisa berhubungan di bagian depan istri. Kenapa? Lisukutil quwati. Karena udah hilang, ya, udah hilang kerasnya hilang. An-nasyirah, kakunya hilang. Ya, kerasnya hilang, kakunya hilang, begitu. Bidu'fin fi qalbihi, karena lemah di hatinya. Ah, ini benar ini. Ini orang dulu hebat ini. Iya. Jadi emang kadang-kadang tuh karena hatinya lemah. Jadi berakibat pada kemaluan itu, impoten. Ada yang istilahnya hatinya kan yang dulu pernah saya bilang, ada orang pengen lebih lama lagi makan pel kuat begitu. Sedangkan jantungnya ini bukan kolab, ini bukan hati nih, saya salah ngertiin. Jantungnya nggak kuat, makan obat kuat, goyang dia, rontok tuh jantung saudara-saudara, rontok jantung, tewas. Banyak yang tewas itu, banyak yang tewas di tempat tidur. Ya, ini maaf ini, maka jangan belagu dah, jangan belagu, tahu belagu itu, jangan belagu. Ya. Dia nggak konsultasi sama dokter, diminum aja, out. Karena itu tuh dia nggak kuat gara-gara jantungnya lemah. Ini urusan dokter. Orang dulu udah tahu tuh katanya itu. Dia itu nggak kuat, nggak kaku dan nggak keras katanya, bidu'fin fi qalbihi, dengan lemah di jantungnya begitu. Qalb ada qalbun ada artinya hati. Ya, Allah yang bolak-balik hati, ya mukallibal qulub. Ada qalbun artinya jantung. Ini artinya jantung, ini yang pas. Kena lemah jantung. Kena lemah jantung, nggak sembarangan. Akibat lemah jantung terpengaruh kepada kemaluan. Au alatihi, atau alatnya udah rusak udah. Ya, atau kemaluannya emang udah rusak. Itu orang dulu tuh pemahamannya. Jadi dia impoten gara-gara bisa jadi jantungnya, bisa jadi bukan jantungnya katanya. Memang ya kemaluannya udah rusak. Begitu. Wa yustaratu fil uyubil madzukurati. Nah, ini yang saya pengen jelaskan ini. Kalau dari pertama suami menikah udah lemah, itu istri berhak minta dibatalin. Tapi kalau sudah tua atau ada penyakit, istri nggak berhak minta dibatalin. Nggak berhak katanya. Alasannya kenapa? Dia udah pernah, alias udah pernah ngerasain. Ya, namanya orang laki emang selamanya jantan. Keok juga lama-kelamaan. Iya. Lemah mau dikata apa? Lemah saudara-saudara. Inilah dunia. Ini namanya dunia. Jadi dunia nggak ada yang abadi. Mau cari apa yang abadi? Nggak ada. Di akhirat nanti baru abadi. Di dunia nggak ada yang abadi. Salah alamat kalau mencari abadi. Ya. Begitu. Wa yustaratu fil uyubil mazkurah, dan disyaratkan di dalam cacat-cacat yang tadi disebutin, ar-raf'u fiha, melaporkan, harus melaporkan. Nggak bisa, bang udah bubaran pernikahan, gue mau pulang udah, nggak bisa begitu, harus melalui
prosedur, yaitu ar-raf'u fiha, harus laporin ilal qadi kepada hakim, ya. Wala yanfariduz zaujan, dan tidak tersendiri suami istri tidak bisa dia menyendiri dengan saling meredoi langsung bubaran, langsung batal, nggak bisa. Maksudnya nggak bisa suami istri berduaan langsung menyetujui, udah bang kalau begitu nih begini nih, udah kita bubaran aja. Ya kata abangnya, iya dah bubaran. Nah, nggak bisa begitu. Walaupun dua-duanya redo, nggak bisa. Harus melalui hakim, begitu. Harus melalui hakim. Dikatakan bitarodi, wala yanfariduz zaujani bitarodi. Tidak tersendiri dua suami, tidak tersendiri suami istri, ya, dengan bilpasah merusak, walaupun keduanya redo. Ya, dengan dia redo nggak bisa tuh merusak pernikahan pihak padanya. Kama yaqtadihi kalamul Mawardi wa ghairuhu. Sebagaimana ini tuntutan dari perkataan Imam Mawardi dan perkataan ulama selain Imam Mawardi di dalam mazhab Syafi'i. Tetapi lakin zahirun nasi khilafuhu. Tetapi zahir daripada ucapan Imam Syafi'i berbeda dengan ini. Tapi itu tetap walaupun ucapan Imam Syafi'i dianggap lemah katanya. Istilahnya dianggap lemah. Suami istri boleh dia seturuan langsung membatalkan. Nggak bisa seturuan langsung membatalkan. Jadi harus melalui prosedur, yaitu melalui hakim pengadilan. Tapi tetap dosa gitu. Kan tadi sama-sama ridho gitu ya. Iya. Tapi tetap nyampur di rumah. Ya Nggak bisa itu. Nggak bisa. Jadi bagaimana? Ada sekarang kan begitu. Orang satu rumah karena udah umur juga. Itu kemudian dia begitu sepakat aja udah. Ya, orang ya udah nggak berhubungan, nggak bisa kamar gitu. Itu sering terjadi kalau sekarang. Bisa kamar. Iya, kalau suami redo nggak apa-apa. Apalagi emang suami nggak bisa. Iya, jadi ada memang terjadi suami tidur di kamar sono, istri di kamar sini. Karena memang udah pernah nggak pernah hubungan, lantaran penyakit. Dan suaminya redo, istrinya redo. Itu nampaknya tidak apa-apa, karena itu kan hak. Hubungan badan hak begitu. Ya, hubungan badan itu hak ya. Jadi kalau memang masing-masing meredoi dalam arti ya sudahlah kita udah pada tua, masing-masing lalu di kamar sono kamar sini, tapi tetap serumah, tetap ada apa ya istilahnya pertalian pernikahan, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa ya. Saya pernah ditanya, Ustaz, suaminya masih mau tapi istrinya sering menolak karena nah ini jadi masalah. Penyakit tua gitu, Ustaz. Itu jadi masalah ini. Suaminya masih mau, istrinya udah ogah aja bawaannya. Nah ini cara yang gampang, istrinya bawa ke dokter. Bawa ke dokter. Itu ada, maaf ya, karena dia udah menopause, jadi istilahnya udah, ya cairannya nggak ada. Maka tuh kata dokter, ntar lu beliin gel, pijal, kenal pijal itu. Pijal itu semacam yang licin. Sehingga, ini ngomong apa adanya dah, walaupun di masjid. Ini ilmu nih, ente dengerin. Biar tahu. Jadi beliin pijal, begitu, terus gel. Pijal itu dia apa ya, bisa membuat jadi lemes, jadi ini dah. Jadi pelumas lah begitu, jadi pelumas. Sehingga dia nggak merasa sakit. Karena dia udah menopause, udah nggak keluar lagi cairan, itu jadi sakit. Akibat sakit, ogah terus. Nah ini trauma, begitu. Maka ada istilah tuh saya baca di koran online, ada seseorang memperkosa nenek-nenek, ya berdarah. Iya, kacau tuh. Ini ngomongnya apa adanya dah. Iya, pikir harus belak-belakan. Harus jelas, vulgar istilahnya dah, nggak apa-apa. Jadi di situ tuh kesalahan di sini nih, bawa ke dokter, nasehatin, lu kalau ogah dosa lu, begitu nasehatin juga ke dokter juga, usaha juga, jangan diem aja. Ini kadang-kadang diem aja ini nggak maju ini yang nggak maju.
Iya, aduh nggak kena ini. Iya, emang perlu saya pidato juga masalah gituan tuh. Iya, khususnya menghadapi orang yang udah tua-tua, biar pada tahu. Iya, bininya udah tua, lakinya tua-tua masih. Itu masalahnya. Masalahnya di situ beda. Iya, bini boleh tua, tapi laki walaupun tua juga masih keladi katanya. Iya. Nah ini supaya keharmonisan keluarga ada jalan keluarnya. Itu tadi. Ya, itu tadi. Jadi emang kadang-kadang perempuan duluan yang mengelak. Iya. Pernah juga waktu saya ngajar di Gandaria begitu dulu. Bilang diogak aja dah Pak Ustadz, kenapa elak haram? Saya bilang begitu. Udah elak aja geli katanya, udah macam-macam dah omongan dah. Susah itu. Udah terserah dia urusan dia dah. Iya. Iya dosa sebetulnya. Itu nggak boleh kan. Ada hadis bila mana seorang suami ngajakin istri ke kasur, dia nggak mau, dikutuk terus sampai subuh. Tapi sampai mau maksudnya. Iya subuh dia belum redok, suami dikutuk terus. Iya jam 7 masih belum redok, kutuk terus. Hampir malam nggak redok, kutuk terus. Bukan sampai subuh aja. Bukan sampai subuh aja begitu. Dikutuk terus tuh perempuan. Nah ini perempuan harus ngerti nih. Wah kalau gitu kita harus ngomong dengan perempuan ya. Ngomong sama ibu-ibu, nanti saya ngomong. Ya saya baru ingat ini. Nanti saya bicara. Ya di pengajian ibu-ibu. Nggak kenen nih begini, dibiarin aja nih. Bisa bubaran ntar, kacau, lebih kusut lagi. Lebih kusut lagi ya. Lebih kusut lagi. Ya bener. Ya silakan. Iya. Iya. Betul. Iya. Jadi yang saya tahu karena ini udah berhubungan badan. Kecuali belum berhubungan, belum kepake. Itu kan janda kembang, lain lagi itu. Iya. Kalau udah dipakai, ya tahu-tahu misalnya apalah ada penyakitnya lah tuh perempuan, maka mas kawin udah hak dia. Lantaran udah dipakai begitu. Jadi istilahnya manfaatnya udah diambil lah kasarnya begitu oleh suami. Nah kalau dia tadi udah membatalkan kemudian kawin lagi sama dia, ya mesti mau nggak mau tuh dah pakai mas kawin lagi, mesti. Iya bisa diatur itu mas kawin, boleh sendal jepit juga nggak apa-apa sepasang. Yang penting kan ada harganya. Ada harganya, ndak jepit apa aja. Apa kayak jigo juga boleh, tawar lah. Tawar. Intinya mau. Iya, intinya mau begitu. Yang penting ada harganya begitu. Ada lagi yang bertanya? Iya. Baik begitu. Jadi untuk sementara beli pijal di apotek. Iya, begitu. Kadang-kadang ya begitu perempuan dia nggak mengerti itu masalah itu. Baik saudara-saudara, kayaknya cukup lah ya. Ini judul baru ini tentang Faslun fi ahkamis shadaq. Pasal ini menerangkan tentang mas kawin. Nah, tadi itu yang ditanyakan oleh si Yasin tentang mas kawin, nanti akan dibahas tentang mas kawin. Ya. Baiklah saudara-saudara, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah ilmu pengetahuan kita dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan terus Allah ampunin kekurangan dan dosa-dosa kita, juga diampuni ibu bapak, guru-guru, mertua, istri dan anak-anak kita yang sudah wafat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita ke jalan yang diredhoinya. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum. Ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.